وخلق الأرضين والسماوات وأنزل الماء من المعصرات وأنشأ الحب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على الأعمال الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang mulia, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di subuh yang mulia ini. Allah masih memberikan kepada kita beragam macam nikmat sehingga kita bisa hadir menjadi tamu-tamu Allah. Salawat dan salam kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subuh yang mulia ini menggantikan Ustaz Hazbullah LCMA karena beliau berhalangan. InsyaAllah kita pagi hari ini akan mentalaah sedikit tentang kitab Mukasyafatul Qulub karangan yang dinisbatkan kepada Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala, atau yang lebih dikenal dengan nama Al-Imam Al-Ghazali. Ali karramallahu wajhah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Saya ini, kata Nabi, adalah kotanya ilmu. Wa aliyu babuha, sementara Ali itu adalah gerbang untuk memasuki kota ilmu tadi. Orang tidak akan sampai kepada kotanya ilmu atau sumbernya ilmu kecuali lewat pintunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini sahabat Nabi sekaligus menantu kesayangan Nabi SAW yang ilmunya adalah sangat dalam dan sangat tinggi sekali, sampai Nabi menyebutkan wa aliyu babuha, Ali adalah gerbang untuk masuk ke dalam kotanya ilmu. Ali pernah mengatakan bahawa di antara salah satu tanda orang-orang bertakwa adalah al-khawfu minal jalil, ada rasa takut yang sangat dahsyat kepada Allah yang maha mulia. Maka untuk subuh ini, dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang dinisbatkan kepada Imam Al-Ghazali, di bab pertama berbicara tentang fi bayanil khauf, menjelaskan tentang sifat takut kepada Allah, yang mudah-mudahan dengan kita menyelam sedikit tentang sifat takut ini setelah bulan Ramadan nanti, dan wabil khusus di bulan Ramadan ini dan selanjutnya, ini bisa kita wariskan, bisa kita bawa nanti dalam kehidupan sehari-hari kita, perasaan atau sifat takut kepada Allah Ta'ala. Di dalam kitab ini beliau memulai al-babul awal fi bayanil khauf. Ja'a fil khabari 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi bersabda, innallaha ta'ala khalaqa malakan lahu janahu fil masyriq wa janahun fil maghrib. Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu orang malaikat. Ini berkisah tentang pentingnya kita berselawat. Jadi biasanya di dalam bab-bab ini dimulai dengan fadilah salawat, agar kita insya-Allah termotivasi untuk berselawat. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan satu orang malaikat, lahu janahun fil masyriq, yang malaikat itu besar sayapnya dari timur,
Wa janahun fil maghrib. Kemudian sayapnya juga membentang ke maghrib, sebelah matahari terbenam. Begitu besarnya malaikat. Kembangannya sayapnya, sayap yang kanan sampai ke timur, sayap yang kiri sampai ke barat. Begitu besarnya malaikat. Wa ra'suhu tahtal arsy, sementara kepalanya menjulang sampai di bawah arsy. Wa rijlahu tahtal ardis sabi'ah, sementara kedua kakinya malaikat itu sampai menghunjam sampai ke bumi yang paling bawah, yaitu bumi yang ketujuh, lapisan ketujuh. Kira-kira berapa besarnya itu Pak Bu? Berapa besarnya malaikat itu? Dibentangkannya sayapnya, sayap kanan itu sampai ke maghrib, matahari terbenam, sayap kiri sampai ke matahari terbit. Lalu kepalanya menjulang ke atas, dan itu sampai di bawah arasnya Allah Ta'ala. Kemudian kakinya sampai menghunjam ke bawah, sampai ke bumi lapis yang ketujuh. Wa alaihi bi'adadi khalqillahi ta'ala rashun. Jumlah malaikat itu banyak, sebanyak tetesan air. Berapa banyak tetesan air? Fa idza shalla rajulun aw imra'atun min ummati alayya amarahu Allah ta'ala bi an yataghammasa fi bahri min nurin tahta al-'arsy fihi Allah ta'ala bi an yataghammasa. Maka Allah menyuruh malaikat yang satu tadi, yang besar sayapnya terbentang dari timur sampai barat, yang kepalanya sampai ke aras, kemudian kakinya sampai terhunjam ke bumi yang paling dalam, yaitu bumi lapisan yang ketujuh. Begitu besarnya dia, disuruh oleh Allah Ta'ala untuk menyelam. Fi bahrim min nur, yang mana dia menyelam itu adalah di lautan yang terbuat dari cahaya. Tahtal arsy, di mana lautan itu berada di bawah arasnya Allah Ta'ala, maka dia pun menyelam. Summa yakhruju wa yanqaddu janahahu, lalu dia keluar daripada lautan yang terbuat dari nur. Setelah menyelam, maka dia pun keluar, bangkit lagi. Fayaqturu min kulli risatin qatratun fihi, lalu meneteslah. Ketika dia menyelam tadi, menetes air, ya, menetes. Berapa banyak tetesannya itu Pak? Makhluk sebesar itu menyelam, lalu dia bangkit lagi, kemudian ya, meneteslah air daripada bekas dia menyelam tadi. Banyak, pokoknya terhitunglah. Fayakhluqullahu ta'ala min kulli qatratin malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Maka Allah Ta'ala menciptakan dari setiap tetesan itu ada satu malaikat. Yang malaikat itu yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, meminta ampun buat orang yang berselawat tadi sampai hari kiamat. Berapa miliar itu tetesannya tu Pak? Jadi dari setiap tetesan itu Allah ciptakan lagi malaikat. Yang kerjanya malaikat itu apa? Yang kerjanya malaikat itu yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Dia beristighfar, minta ampun untuk orang yang berselawat itu tadi, padahal yang dia berselawat itu hanya satu kali selawat saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kan besarnya pahala daripada salawat. Ada satu kisah dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Disebutkan Imam Asy-Syibli rahimahullahu ta'ala, di masanya dia dianggap sebagai orang gila. Pernah dia dipasung Pak. Dipasung itu di apa namanya? Di penjara.
Kalau orang gila kan dipasung. Di kampung-kampung kita dulu, sebelum ada rumah sakit jiwa, itu orang yang gila itu biasanya dipasung tuh. Dipasung, tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, kakinya dipasung, tangannya dirantai. Kalau mau makan dikasih makan di situ, tidak boleh dilepaskan, nanti dikhawatirkan dia mengganggu orang lain. Imam Asyibli ini dianggap orang gila ketika itu. Satu ketika di majlisnya Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, ahli tafsir, Imam Mujahid ini mengajar murid-muridnya. Tiba-tiba masuk Asyibli tadi, imam yang dianggap atau orang yang dianggap sebagai orang gila tadi, masuk ke dalam majlisnya Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Lalu dia masuk, tapi yang mengherankan murid-muridnya ketika itu, ketika masuk Imam Asyibli yang dianggap orang gila tadi, Imam Mujahid justru mencium kening Imam Asyibli yang dianggap gila. Maka agak protes murid-muridnya, Pak. Tuan Guru, ini kan orang gila, selama ini kita anggap dia orang gila. Ya, kita anggap dia orang yang tidak beres ini. Tapi kenapa Tuan Guru mencium pas di kening antara mata dengan mata? Di kening ni. Kata Imam Mujahid, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah di dalam mimpiku itu mencium kening Asyibli yang kalian anggap sebagai orang gila. Maka aku tanya kepada Rasulullah dalam mimpi itu, ya Rasul, kenapa engkau berkenan mencium Asyibli yang sudah dianggap sebagai orang gila? Maka Rasul ketika itu dalam mimpi menyebutkan, ini dalam kitab Nasaihul Ibad diceritakan, dalam mimpi Rasul menjelaskan bahawa Imam Asyibli setelah selesai salat tidak lupa membaca akhir dari surah At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Dia amalkan setelah selesai solat fardu, tak pernah tinggal. Kemudian dia tidak lupa dengan solawatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka terhubung ruhku dengan ruhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh juga kita amalkan itu, Pak. Kalau kita ingin menghubungkan ruh kita dengan ruhnya Rasulullah, agar kita mendapatkan syafaat daripada beliau, sering-sering baca, amalkan ayat ini ba'da salat al-maktubah, setelah salat yang difardukan. Kemudian jangan lupa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu pentingnya kita berselawat. Maka Allah ciptakan dari setiap tetesan dari malaikat yang menyelam tadi di lautan yang terbuat dari nur tu, bangkit dia lalu menetes air daripada. Setelah dia menyelam itu, maka diciptakan begitu banyak malaikat. Lalu malaikat itu kerjanya beristighfar untuk orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'dul hukama, para ahli hikmah berkata, salamatul jasad fi qillati ta'am. Kalau ingin selamat jasad ini, Pak, Bu, kata para ahli hikmah, apa usaha yang kita bisa buat? Kata mereka, fi qillati ta'am, sedikitkan makan, jangan banyak-banyak makan. Kalau ingin sehat, takar makanannya, jangan banyak-banyak makan. Nah, maka dari sekarang
Kalau ingin sehat, takar makan. Jangan banyak-banyak. Jangan sebentar-sebentar makan. Salamatul jasad fi qillatit ta'am. Selamatnya badan kita ini ada pada sedikitnya makan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW diceritakan, idza aqalla ar-rajulu at-ta'am muli'a jawfuhu nura. Apabila seseorang menyedikitkan makan, maka Allah Ta'ala akan berikan kepada dia, idza aqalla at-ta'am, idza aqalla ar-rajulu at-ta'am muli'a jawfuhu nuran, maka rongga-rongganya akan dipenuhi dengan nur. Artinya apa? Ada keberkahan pada sedikit makan. Orang kalau ingin menghafal Al-Quran, menghafal apa saja bentuknya, maka sedikitkan makan. Kalau banyak makan, maka akan tersumbat jalan ke otak itu. Sedikitkan makan. Bukan tak makan, tapi sedikitkan, takar. Makan tu bukan untuk mengenyangkan, tapi untuk membuat berdirinya tulang punggung sehingga bisa beribadah kepada Allah. Kalau makan sudah terlalu banyak, akan bisa terkapar juga, tidak akan mampu lagi solat. Apalagi setelah selesai berpuasa, kita berbuka, makan semua-muanya dimakan yang ada di depan tu, maka tidak mampu lagi untuk solat tarawih. Itulah makanya di akhir-akhir ketika 10 terakhir, maka banyak yang sudah tidak berdaya lagi. Kenapa? Karena semua-muanya dimakan, yang ada di depan dimakan semua. Kemudian wasalamatur ruh fi qillatil atham. Orang kalau ingin selamat ruh jiwanya, jangan banyak-banyak buat dosa, sedikitkan dosa. Kita ni memang tak lepas dari dosa, tapi diminimalisir dosa itu. Kalau ingin selamat ruh, orang yang banyak dosa gelisah hatinya, gelisah jiwanya. Apabila gelisah jiwanya, itu sudah penyakit tu, Pak. Dosa ni kata Nabi SAW, al-ithmu ma'aka fi nafsik. Dosa itu sesuatu yang membuat hatimu gelisah. Itulah dia dosa. Kalau ada kita mengambil barang-barang tertentu, umpamanya nampak aja barang di jalan itu yang terjatuh, hati kita kita ambil tu. Setelah itu kita tidak tenang. Itu tanda bahawa itu dosa. Jadi kalau ada orang berbuat demikian, orang-orang yang korupsi itu gitu, Pak, kan? Ada orang korupsi itu yang tenang. Makanya rata-rata banyak orang-orang yang korupsi itu, setelah diungkap kasusnya, maka banyak yang terkena penyakit serangan jantung. Karena memang pompa darahnya itu memang lebih cepat daripada biasa. Tak tenang. Kalau sudah begitu, dah banyak lagi penyakit jantung, kemudian nanti timbul lagi stroke dan sebagainya. Maka kata sebagian ahli hikmah, kalau ingin selamat ruh kita, jasad batin kita, rohani kita, maka minimalisir dosa. Wa salamatud din fi salati ala khairil anam. Kalau ingin selamat agama ini, maka banyak-banyak salawat kepada Nabi SAW. Amalkan salawat. Kalau perlu dirutinkan. Sekarang kan sudah ada hitungan secara pakai alat itu. Buat entah 1000 sehari, ya. Dan salawat ini, mohon maaf, salawat ini adalah amalan yang tak ditolak. Kalau bapak solat belum tentu diterima tu. Bacaan Al-Quran belum tentu juga lagi. Tapi kalau salawat ini sudah jelas diterima. Itulah hebatnya salawat. Salawat ini mau kita tidur, mau kita dalam keadaan berbaring, mau dalam keadaan berdiri, mau kita dalam perjalanan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam keadaan senang, dalam keadaan takut, dibaca tidak ada masalah. Asal jangan dibaca dalam toilet aja lah. Baca, amalkan. Terhubung jiwa kita dengan Nabi.
Inna salatakum mu'raduna alayya. Sesungguhnya solawat yang kalian ucapkan, kata Nabi, akan bersambung kepadaku, akan ditengokkan ke hadapan Nabi. Sahabat bertanya ketika itu, wa kaifa salatuna tu'radu alaik? Bagaimana solawat kami ini akan dihadapkan kepadamu ya Rasulullah, sementara engkau waqad aramta, sementara engkau sudah meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah, dan engkau sudah masuk ke dalam tanah. Dan biasanya kalau sudah masuk ke dalam tanah, hancur dimakan oleh cacing-cacing tanah. Itu menurut perkiraan para sahabat ketika itu. Nabi katakan, innallaha harramal arda ala ajsadil anbiya. Allah mengharamkan jasad para nabi dimakan oleh tanah. Itulah di dalam kitab Fadilatul Hajj, ya, Imam Syekh Zakaria Kandahlawi menyatakan, ada satu kisah dulu yang pernah terjadi. Orang Yahudi ingin mencuri makam Rasulullah, ingin mencuri jasad Rasulullah. Diceritakan dalam kitab itu. Saking berkeinginannya orang Yahudi dulu mengambil jasad Rasulullah, mencurinya. Mereka menyewa tempat, menyewa rumah di samping, tidak jauh daripada Masjid Nabawi. Mereka berlagak seperti orang alim, Pak, pakai serban, pakai jubah, sehingga orang tidak menyangka itu rupanya mata-mata Yahudi ketika itu. Dia punya kitab yang banyak. Orang menyangka orang alim, rupanya diam-diam mereka menggali dari tempatnya ini. Dari kamarnya itu digali terowongan sampai ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang raja alim bermimpi ketika itu. Rasulullah minta tolong kepada dia. Wahai fulan, tolong aku. Wahai fulan, tolong aku. Apa mimpi Rasulullah ini maknanya? Rasulullah minta tolong kepada raja yang soleh. Akhirnya dari negeri dia datang dengan pasukan-pasukannya mencari apa makna Rasulullah meminta tolong ni dari orang ini. Akhirnya diselidiki, Pak. Rupanya, singkat cerita, dari kamarnya yang dia sewa tadi, rumah yang dia sewa tadi, dibuat terowongan besar sampai ke makam Rasulullah, dan itu hampir sudah sampai, Pak. Akhirnya dapat orang ini. Di mana dibuangnya tanah tu, Pak? Dibuangnya di Baqi malam-malam. Baqi kan tak jauh dari situ. Dibuangnya diam-diam, dibuangnya di sana. Begitu diceritakan. Rasulullah minta tolong kepada orang, ya, raja yang soleh ketika itu, raja yang baik, yang bertakwa, akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tahu, orang Yahudi itu tahu dia bahwa jasad para nabi tidak dimakan oleh tanah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu al-musannif rahimahullahu taala menukil ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Apa makna bertakwa itu? Isyaullaha wa ati'uh. Kalian takut kepada Allah dengan cara mentaatinya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Hendaklah setiap jiwa, setiap orang mempersiapkan bekal untuk hari esoknya. Makna hari esok ini, Pak, hari esok yang lebih panjang, bukan hari esok. Esoknya Senin, Selasa, Rabu. Itu singkat. Tapi ada hari esok yang lebih panjang. Setelah kita menutup mata untuk selamanya, itulah dia hari esok yang sebenarnya, Pak. Itulah hari esok yang sebenarnya. Itu hari yang panjang, Pak. Masuk kita ke dalam kubur ni belum tentu kiamat lagi, Pak. Beribu-ribu tahun kita di dalam kubur baru mungkin kiamat. Menunggu lagi habis masanya dunia ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Nanti tiupan yang kedua lagi, semua dibangkitkan. Banyak lagi prosesnya. Lama kita lagi. Belum lagi kita menempuh
Ya, pasir-pasirnya ada di mahsyar nanti, ada ketika kita di sirat, lama prosesnya Pak. Itulah sebenarnya hari esok yang sebenarnya itu. Makanya Nabi SAW dan juga dalam ayat ini disebutkan, hendaklah kalian memperhatikan, bersiap sedia apa yang sudah kalian buat untuk hari esok. Yani amil tali yaumil qiyamah, apa yang kalian sudah bisa, yang kalian amalkan untuk hari kiamat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan, baik perbuatan itu baik maupun perbuatan itu buruk. Lalu kita masuk kepada apa yang menjadi inti daripada kitab ini, yaitu tentang takut kepada Allah. Qala al-faqih Abu Laits, seorang ahli fikih, Abu Laits As-Samarkandi rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau kita memang takut kepada Allah, apa tandanya? Alamatu khaufillahi ta'ala tazharu fi sab'ati asya'. Tanda seseorang takut kepada Allah itu ada pada 7 tanda. Pada 7 macam. 1. Lisanuhu fayamna'uhu minal kadhib wal ghibah wan namimah wal buhtan wa kalamil fuduli wa yaj'aluhu mashghulan bi dzikrillahi ta'ala wa tilawatil Qur'an wa mudhakaratil ilmi. Orang yang takut kepada Allah terlihat dari lidahnya, Pak. Apa tanda lidah yang takut kepada Allah? Apa tanda orang takut kepada Allah? Bisa dilihat dari lidahnya. Lidahnya itu untuk apa? Maka kalau dia takut kepada Allah, dia itu tidak mudah berdusta. Tidak enak-enak saja menggibah. Menggibah itu menyebut keburukan orang lain yang orang lain itu tak ada di situ. Kalau dia tahu disebutkan keburukan itu, oh marah dia. Wan namimah. Namimah ni adu domba. Pergi ke A disebutkan ini, pergi ke B disebutkan ini. Akhirnya A dengan B pun berkelahi karena gara-gara namimah. Wal buhtan, tipu daya. Wa kalamul fudul, yaitu perkataan yang berlebih-lebih. Wa yaj'aluhu mashghulan bi dzikrillahi ta'ala, tetapi lidahnya itu digunakan sibuk dengan zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran dan mudzakarah ilmu. Disibukkan dengan itu, daripada menggibah, daripada namimah, daripada omongan-omongan yang berlebih-lebih. Itu tandanya, Pak. Jadi kalau lidah kita sering menggibah orang, namimah, kemudian membuat perkara-perkara yang kehebohan dengan lidah kita. Lidah itu sekarang perwakilannya itu apa yang kita ketik. Itu perwakilan lidah tu. Tak bisa tersambung secara jelas ke kawan itu, diketik lagi. Itu perwakilannya. Ya, kalau yang kita ketik itu menyebabkan orang gaduh satu kampung, itu tanda bahwa kita tidak bertakwa. Artinya apa? Kita belum ada rasa takut kepada Allah lewat lidah itu. Yang kedua kata beliau, qalbuhu, hatinya. Orang yang takut kepada Allah bisa dilihat, bisa ditengok dari hatinya. Fayakhruju minhul adawat. Orang yang takut kepada Allah, keluar hatinya, dia tidak suka al-adawat, bermusuh-musuh, Pak. Dia ingin berdamai. Walaupun orang itu menzalimi dia, dia akan berdamai. Dia tidak ingin mencari permusuhan. Yang ingin dicarinya adalah persaudaraan. Wa hasadul ikhwan, dan dia tidak hasad kepada teman-teman, kepada kawan-kawan. Ada kawan yang lebih,
Ya, dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kawan ini diberikan kelebihan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kelebihan tu akan dapat pula istifadah kita dengan kelebihan kawan tu. Kalau kawan tu punya mobil baru, maka dia tidak hasad. Alhamdulillah, mudah-mudahan besok-besok kita dapat numpang dengan mobil barunya. Kan gitu. Kalau semua dihasadkan, Pak, sakitlah hati kita. Terima aja lah. Kita mungkin sepedanya, Hondanya Honda butut. Taruhlah Honda 70-an dulu kan. Terimalah tu. Jadi tak ada hasad. Kenapa? Dia takut, dia faham bahawa hasad itu yamhul hasanat. Akan menghabiskan semua kebajikan, amal, perbuatan baik yang dia lakukan. Nabi bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu memakan semua jenis kebajikan yang sudah kita lakukan seperti api memakan kayu bakar. Habis. Maka jangan hasad lagi, Pak. Terima ajalah kawan itu mendapatkan rezeki, mendapatkan kelebihan. Ya, kita bersyukur. Kita ridha dengan pembagian Allah. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridha dengan pembagian yang sudah dibagi oleh Allah Ta'ala di dunia ini. Kitalah orang yang paling kaya di dunia ini. Yang ketiga, nazruhu fala yanzuru ilal haram. Tanda orang takut itu, kata Al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi rahimahullahu ta'ala, yang ketiga, penglihatannya, matanya ini. Maka dia tidak menengok kepada perkara yang haram, ya, dan tidak menengok perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan dia tidak menengok kepada dunia ini dengan sifat rakus. Ada orang menengok dunia dengan sifat rakus, Pak. Pada kajian beberapa hari yang lalu sudah kita ceritakan tentang buruknya sifat rakus. Kisah Nabi Isa bersama calon muridnya. Ini bahaya sekali. Dengan sebab rakus inilah makanya sekarang ni, Pak, banyak orang berbunuh-bunuhan. Untuk mendapatkan itu, orang bunuh orang lain. Untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari dunia ini, karena lobanya orang menjegal orang lain. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Maka penglihatan digunakan kepada perkara yang dihalalkan oleh Allah. Yang keempat, kata Abul Faqih, yang disebutkan oleh Faqih Abu Lais As-Samarkandi rahimahullah ta'ala, batnuhu fala yadkhulu batnuhu haraman fa innahu ismun kabir. Perutnya ini maka tidak dimasukkan perkara yang haram di sini. Karena salah satu di antara terhijabnya doa ini dalam hadis arba'in yang kita sudah sering sampaikan di subuh-subuh, karena subuh ini ya hanya pengganti, maka kita sampaikan kitab ini. Disebutkan bahwa salah satu di antara penghijab doa itu apa? Makanan haram. Ada satu orang yang kata Nabi, yatilus safar, seorang yang perjalanannya sudah jauh panjang, sampai saking dahsyatnya perjalanan itu berdebu-debu, Pak. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya berdebu. Lalu seharusnya doa orang dalam musafir itu dikabulkan oleh Allah, Pak. Maka kalau mau doa itu dikabulkan, sering-seringlah jalan-jalan. InsyaAllah dikabulkan tuh. Musafir, berdoalah dia, ya Rabb, wahai Tuhan. Disebutkan di dalam hadis itu, dia bermohon kepada Allah, meminta, Pak. Tapi mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghusiya biharam. Makanannya makanan haram, minumannya minuman haram, pakaiannya yang dipakai pakaian haram. Bagaimana kata Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, fa anna yustajaba lahu, bagaimana bisa doanya dikabulkan sementara dia hidup dengan perkara yang haram. Maka perut kita ini sedapat mungkin hati-hati betul. Jangan sampai dimasuki perkara yang haram. Dan juga jangan sampai masuk perkara yang syubhat, Pak. Mungkin perkara haram ini orang sudah maklum lah. Tak akan mungkin orang makan babi, Pak. Ya, kita orang Islam ni
Tak mungkin makan babi. Tapi ada yang syubhat. Ittaqis syubhat, kata Nabi, takutlah kalian dengan perkara yang syubhat. Syubhat tu tak jelas halalnya, tak jelas haramnya. Bapak makan minum di kedai, mungkin bapak ragu di situ. Ini orangnya orang sembelih dengan nama Allah atau tidak ni? Tengok dia pakai tato, tengok dia bagaimana bentuk lah. Kita tahu perangainya bagaimana. Ini dia menyembelih, ini halal atau tidak ni? Harus sama nanti beli-beli di pasar-pasar, membeli makanan yang sekarang sudah ada, yang cepat saji macam-macam tu. Itu harus hati-hati. Itu perkara yang syubhat banyak di dalam. Entah apa yang ada di dalam tu kita tak tahu. Maka hati-hati. Saya tidak menyebutkan produknya, tapi segala macam bentuk yang kemasan-kemasan yang cepat saji, itu kita harus hati-hati. Jangan sampai anak isteri kita beri itu, apalagi merek-merek luar negeri. Coba tengok tu, kalau yang berlabel luar negeri, padahal sudah diboikot sebenarnya tu. Sudah diboikot kan? Diboikot karena ada dukungan terhadap Israel dan sebagainya. Sudah diboikot. Tapi masih juga orang lagi. Kan sama dengan membantu orang lain membunuh saudara kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka jangan sampai perut kita ini kita isi dengan perkara yang haram. Yang kelima, tangan. Fala yamuddu yadahu ilal haram, maka jangan sampai tangan ini mencapai menggapai-gapai yang haram. Yang halal aja lalu pegang. Kalau ada di rumah kita istri yang halal, maka peganglah istri itu. Ambil tangannya, jangan ambil tangan istri orang lain. Ini nampak-nampaknya aja kita ni di dalam ni soleh-soleh, di luar belum tentu ni. Dan kadang-kadang menggapai tangan istri orang lain. Nampak-nampaknya soleh, rupanya di HP-nya chatnya macam-macam tu di dalam. Itu sudah melakukan perkara yang haram. Hari ini kalau kita melakukan itu, nanti anak-anak kita akan mewarisi sifat kita. Kalau kita hari ini berkhianat, maka nanti anak-anak kita pun akan berkhianat dengan pasangannya. Itu sudah menjadi keputusan tu. Maka jangan sampai itu terjadi. Setialah dengan yang satu tu. Kalaupun ingin juga, minta izin kepada yang satu tu, boleh tak? Jangan sampai berkhianat, melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Lalu yang keenam, qadamahu fala yamshi fi ma'siyatillah bal yamshi fi ta'atihi wa ridahu ila suhbatil ulama'i was suluha. Yang keenam, kakinya ini maka tidak dilangkahkan kepada yang maksiat, tetapi dilangkahkan kepada perkara yang taat dan diridhai oleh Allah. Yang sering-sering berkomunikasi dengan para ulama dan orang-orang soleh. Duduk dalam majlis, berjumpa dengan para asatidz, para ustaz-ustaz, para orang-orang alim, ulama-ulama. Jangan banyak-banyak berteman dengan orang-orang yang lalai dengan Allah. Jangan banyak-banyak berteman dengan orang-orang yang jauh daripada agama. Nanti kita akan terikut dengan apa yang terjadi pada dirinya. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, kata Abu Lais As-Samarkandi, ta'atuhu fayaj'alu ta'atahu khalisatan liwajhillahi ta'ala wa yakhafu minar riya'i wan nifaqi fa idza fa'ala dhalika fa huwa minal ladzina qala Allah ta'ala fi haqqihim wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Yang ketujuh, ketaatannya. Ketaatannya itu semata-mata karena Allah. Kita mungkin taat juga nampaknya kan? Tapi kadang-kadang taat kita itu bukan karena Allah, tapi ada karena yang lain. Karena riya, sum'ah, dan sebagainya, bukan karena Allah Ta'ala. Maka kalaupun kita taat hari ini, maka berusahalah untuk taat kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita menyembah Allah hanya semata-mata mukhlishina lahuddin, karena sifat ikhlas yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Itulah 7 yang disebutkan oleh Abu Lais As-Samarkandi rahimahullahu ta'ala. Dan yang terakhir ada kisah inspiratif. Ini terakhir sebelum kita solat Isra.
Ada satu kisah tentang bagaimana takutnya Nabi Daud alaihi salam. Bainama Daud alaihi salam jalisun fi sawma'atihi yatlu az-zabur idh ra'a dudatan hamra fit turab. Ketika Nabi Daud alaihi salam duduk di tempat ibadahnya, sawami' namanya. Kalau nabi-nabi dulu ada tempat ibadah khususnya, Pak. Ada tempat khususnya itu, kalau awak kan di masjid. Ada tempat yatlu Zabur, dia sedang membaca kitab Zabur. Kitab yang diturunkan kepada beliau, idzra'a dudatan hamra. Ketika itu dia menengok ada ulat berwarna merah. Ada yang menyebutkan semut, ada yang menyebutkan ulat. Ulat itu warna merah. Ada di tanah. Faqala fi nafsihi. Lalu di dalam hatinya Nabi Daud ini bergumam, ma aradallahu fi hadhihi ad-dudah. Apalah maksud Allah ni menciptakan cacing yang ulat yang ada di tanah ni? Apa maksudnya? Sepertinya tak ada gunanya. Itulah dalam gumaman hati Nabi Daud alaihi salam. Fa'adzana Allahu ad-dudata hatta takallamat. Maka Allah izinkan ulat itu tadi berbicara. Ini salah satu di antara ulat yang bisa bicara. Itulah diizinkan oleh Allah ulat itu berbicara. Faqalat ya Nabi Allah, Nabi Allah Daud, amma nahari fa'alhamani rabbi an aqula fi kalam fi kulli yawmin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alfa marrah. Aku yang gini-gini ni, kata ulat, aku ni setiap hari diberikan kemampuan oleh Allah untuk berzikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar 1000 kali dalam sehari. Wa amma laili, itu di siang hari saja. Kalau malam, wa amma laili, adapun malam, fa alhamani rabbi an aqula fi kulli lailatin Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alfa marrah. Di malam hari aku membaca Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyi al ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ulat pun berselawat kepada Nabi, Pak, kepada Nabi Muhammad. Belum Nabi itu ada lagi, belum lahir Nabi itu, tapi Nabi Adam alaihissalam sudah berselawat kepada Rasulullah. Belum lagi ada Nabi ini terlahir, ulat di zaman Nabi Daud pun sudah berselawat. Amalannya dalam sehari 1000, Pak. Jauh kalah kita, Pak, daripada ulat tu. Ulat itu bisa berselawat kepada Nabi di malam hari 1000. Kita ada nak teringat sekali aja menjelang tidur, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau nak teringat tu jauh-jauh betul kita kalah daripada ulat yang ada di zaman Nabi Daud itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita. Fa anta ma taqulu hatta astafidu minka. Engkau, kata ulat tu kepada Nabi Daud, engkau hai Daud yang menganggap tak ada gunanya aku diciptakan ini, apa yang bisa aku ambil manfaat dari engkau? Kalau aku mengucapkan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar di siang hari 1000, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam 1000 kali di malam hari, ada faedahnya lagi. Kalau yang ku dapatkan dari engkau hai Daud apa? Maka tertegunlah Nabi Daud tu, menggetar badannya, Pak. Ini ulat menjadi motivasi bagi dirinya. Rupanya diremeh-temehkan, amalannya jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan saya. Itulah yang ada di dalam hati Nabi Daud alaihissalam. Dia pun wa khafallahu ta'ala wa taba ilaihi wa tawakkal alaihi. Lalu dia takut kepada Allah. Nabi Daud takut dengan sebab persangkanya tadi. Lalu dia mengucapkan astaghfirullahalazim, aku sudah terlanjur suuzzon terhadap ulat ni.
wa tawakkal alaihi, dan dia pun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di subuh yang mulia ini kajian sedikit mudah-mudahan memberikan nuansa tersendiri dalam hati kita, apalagi kita di bulan Ramadan ni. Hendaknya semakin takut kita kepada Allah, baik dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan hati kita, dengan seluruh anggota badan kita, sehingga kita menjadi orang-orang bertakwa. Itulah matlamat maqamat yang dihasilkan dari ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.